Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa mengangkat keresahan dan persoalan di dalam kehidupan kita untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan iman. Dan dalam episode podcast kita kali ini kita akan mengangkat satu judul yang menarik, yakni ikut Tuhan tidak selalu sukses. Dan nas firman Tuhan terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas pembacaan firman Tuhan yang sudah barusan kita dengarkan bersama, itu rasa-rasanya bertolak belakang dengan judul podcast kita kali ini, di mana saya berkata bahwa ikut Tuhan tidak selalu sukses. Bahkan mungkin ada di antara pendengar yang mencibir saya, masa sih ikut Tuhan gak selalu sukses? Tapi coba renungkan baik-baik. Selama saudara mengikuti Tuhan, memangnya saudara tidak pernah gagal? Saudara yang buka usaha, saudara yang buka dagangan atau jualan, saudara sudah mengandalkan Tuhan, saudara sudah berdoa, saudara sudah rajin berbakti dengan harapan, Tuhan pasti menjadikan usahaku berhasil dan beruntung. Tapi nyatanya, pernah kok kita yang namanya tekor, pernah kok yang namanya rugi, pernah kok kita yang namanya ditipu oleh orang. Tapi satu hal yang saya yakin dan percaya bahwa semuanya tuh baik, saudaraku. Kegagalan, kerugian, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam usaha, yang membuat akhirnya kita mengalami kerugian atau bahkan kegagalan, semuanya itu baik. Saya meyakini satu hal, sebelum Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung, Ia terlebih dahulu mengajarkan kita untuk tekun, supaya tidak bermalas-malasan atau bersantai-santai. Ia mengizinkan kegagalan itu terjadi untuk menjadi cambuk bagi kita kembali bersemangat. Makanya kata pepatah dunia, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Atau kegagalan itu adalah justru jalan menuju sukses. Mari saudara lihat biografi dari orang-orang sukses di dunia ini. Biografi dari orang-orang yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar di dunia. Diceritakan bahwa dalam perjalanan hidup mereka bahkan mengalami berkali-kali gagal, berkali-kali kalah, berkali-kali merugi. Tetapi kesemuanya itu justru membentuk mental mereka, menempa mereka menjadi orang yang lebih kuat lagi, dan endingnya atau akhirnya mereka bisa mencapai yang namanya kesuksesan sejati. Kenapa saya menjadikan topik bahwa ikut Tuhan tidak selalu sukses? Karena saya ingin memfilter. Ada begitu banyak khotbah-khotbah hari ini yang kedengarannya alkitabiah, tetapi sebenarnya justru memanjakan jemaat. Ketika kita gagal, yang dievaluasi kebanyakan dari khotbah-khotbah ialah persembahanmu kurang, engkau kurang sungguh-sungguh beribadah, engkau tidak rajin ke gereja, persepuluhanmu engkau tahan, engkau tunda-tunda. Selalu evaluasinya di situ. Karena entah kenapa ada beberapa gereja yang begitu optimis dengan tagline mereka setiap tahun. Tahun ini adalah tahun keberuntungan, tahun depan adalah tahun kesuksesan, tahun berikut adalah tahun terobosan dan lain sebagainya. Namun ada hal yang saya kritisi di sini. Saudara tidak boleh mencampur adukan hukum dunia dengan yang namanya pelayanan. Nah, dalam optimisme itu mereka mendorong jemaat supaya lebih sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Karena kesungguhan itu akan membuat Tuhan juga memberkati jemaat. Nah, ini keliru sekali. Saya katakan keliru karena di sini ada doktrin yang tersembunyi yang sebenarnya sesat, salah, bahwa kita harus berbuat sesuatu kepada Tuhan biar Tuhan makin mengasihi kita. Kita harus melakukan yang terbaik kepada Tuhan biar Tuhan membalas yang terbaik kepada kita. Kita jadi sukar membedakan apakah ini kebenaran sejati atau tidak, oleh karena kita sudah terbiasa dengan pengajaran yang seperti ini. Kalau engkau ingin diberkati, maka engkau harus menabur sebanyak-banyaknya. Kalau perlu engkau menabur sampai habis hartamu. Maka Tuhan tidak ingin berhutang. Padahal ya gak kayak gitu, saudaraku. Yang harus dievaluasi ialah kinerjamu.
Yang harus dievaluasi ialah apakah engkau bekerja sudah dengan pintar, sudah dengan cerdas? Apakah engkau sudah mengelola, menata usahamu dengan baik? Dan belajar dari kesalahan-kesalahan itu, adakah evaluasi? Sudahkah di dalam setiap usaha saudara memperhatikan yang namanya servis atau pelayanan yang baik kepada konsumen atau pelanggan? Sudahkah saudara melakukannya dengan intensif, dengan tepat waktu, dengan baik? Memang di atas segala-galanya saya tidak memungkiri bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bahwa Tuhan yang menjadikan kita berhasil dan beruntung. Tapi perhatikan ayat ini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak. Supaya apa? Merenungkan firman Tuhan itu bukan supaya kita makin dicintai Tuhan. Tuhan itu sudah mencintai kita, bahkan di saat kita masih hidup dalam dosa. Dia sudah sayang dengan kita. Jadi saudara tidak perlu supaya dicintai maka aku harus melakukan ini itu hal-hal rohani, atau aku harus menabur sebanyak-banyaknya. Tidak perlu. Engkau merenungkan Taurat itu atau firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi engkau menerapkan firman itu di dalam kehidupanmu. Engkau bertindak hati-hati. Jauhi apa yang Tuhan benci, dan lakukan apa yang Tuhan suka dalam hidup saudara. Karena engkau adalah umat Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau tidak mencari supaya dicintai Tuhan, tetapi justru engkau menghargai kasih dan cinta Tuhan yang Ia berikan dalam hidupmu. Karena engkau mencintai Dia. Engkau tidak ingin menyakiti hatinya. Engkau tidak ingin mengecewakannya. Dan sikap saudara, kehati-hatian saudara di dalam hidup ini, ketika engkau melakukan firman Tuhan yang membuat engkau tidak serong, menyimpang ke kanan dan ke kiri, semuanya itu justru menjadikan engkau berhasil dan beruntung. Saya percaya ketika engkau merenungkan firman Tuhan, tidak mungkin engkau diajar untuk jadi orang yang malas-malasan, malas bekerja, malas berusaha, malas kuliah, malas sekolah. Tidak mungkin. Saudara pasti akan diajar untuk bertekun, giat, sungguh-sungguh. Dan ketika kesungguhanmu itu berujung kegagalan, jangan lantas menyalahkan, aku kurang menabur, aku kurang berdoa. Bukan. Evaluasilah sesuatu. Saya sudah menekuni usaha saya sejak tahun 2014. Dan saat ini saya mulai menikmati hasil daripada kerja keras saya dulu. Bahwa apa yang saya bangun pelan-pelan, melalui kegagalan demi kegagalan, kesalahan demi kesalahan, saya bisa membenahi baik diri maupun usaha saya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ia tidak cuma memperhatikan bahwa usahaku akan berhasil, tetapi Ia juga memperhatikan bahwa karakterku juga harus dibentuk. Seiring pertumbuhan usaha, pertumbuhan karakterku juga harus semakin dibenahi. Jadi stop hal-hal yang instan. Saya menolak pendeta-pendeta yang mengabarkan jalan-jalan yang instan. Bahwa usahamu itu harus didoakan, harus diciprati dengan minyak urapan, baru kamu akan berhasil. Pendeta sudah mulai buka praktek layaknya dukun, bahwa dengan ditumpang tangan, didoakan, dan lain sebagainya. Cara-cara instan seperti itu akan mendatangkan keberhasilan yang juga instan. Saya menolak hal yang seperti ini. Itu mengajarkan kita malas, tidak mengevaluasi kinerja dan sebagainya. Lalu lantas apakah didoakan, kemudian tempat usaha kita diciprat dengan minyak urapan itu salah? Saya tidak katakan sepenuhnya juga salah sih. Ini opini saya. Saya tidak bisa memungkiri ayat firman Tuhan itu memang ya dan amin. Baik yang tertulis dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahwa ada yang namanya kutuk atau penghukuman. Itu bisa terjadi ketika kita berjalan di luar Tuhan Yesus. Ada orang yang berusaha, ya sudah kerja keras habis-habisan, tapi tiba-tiba gagal. Ada keluarganya selalu sakit-sakitan. Ada yang selalu mengalami kecelakaan. Saya tidak menutup fakta itu, bahwa memang ada orang hidup di bawah kutuk oleh karena mereka belum mengenal Yesus. Tapi ketika mereka diperkenalkan dengan Tuhan Yesus, mereka menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Maka firman Tuhan berkata di dalam Roma, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi bukan caranya ya, bukan soal ciprat minyaknya dan sebagainya, tetapi pribadinya ini, dia harus dituntun untuk menerima Yesus. Baru apa yang ia kerjakan ada di bawah berkat Tuhan. Namun kita tidak boleh juga mengurangi kinerja kita di dalam bekerja, di dalam berusaha, di dalam memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan ke depan. Kita melibatkan Tuhan, jelas Tuhan pasti akan memberikan saudara hikmat di dalam dunia usaha. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan
cepat kecewa ketika engkau gagal di dalam usaha, ketika engkau tidak kunjung mengalami kesuksesan. Evaluasi saja, benahi saja, baik dirimu, karaktermu. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong, karena Ia sangat mengasihi saya dan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kali ini sudah berbicara dan menegur kami, agar kami selalu mengevaluasi hidup kami, Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan juga apakah kami sungguh-sungguh di dalam dunia kerja dan usaha kami, di dalam karya kami, di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan dan bertindak hati-hati seturut dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Karena kami percaya kami memerlukan suluh, pelita, terang firman-Mu untuk menerangi jalan kami yang gelap, Tuhan. Agar kami tidak tersandung dan jatuh. Kami boleh bangkit dalam setiap kegagalan kami. Kami boleh kembali optimis, Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan kami hikmat dan penyertaan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada di atas kepala orang benar. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.